Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai material nano sebagai bentuk tugas dari mata kuliah Ekopsikologi, program studi manajemen sumber daya perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri 1 untuk memaparkan materi dari kami. Kepada pemateri 1, saya persilakan. Baik, adapun materi yang akan kami bawakan hari ini yaitu material nano. Material nano berasal dari kata material yang artinya bahan dan nano yang dalam sistem metrik berarti seperti material nano dapat diartikan sebagai partikel yang berukuran nano atau disebut nanopartikel. Kisaran ukuran nanopartikel berada di antara 1 sampai 100 nanometer dan titik jadinya volume besar. Nanopartikel dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu nanopartikel alami, nanopartikel insidental, dan partikel rekayasa. Nanopartikel alami seperti debu vulkanik, debu bulan, dan mineral komposit telah ada di lingkungan bahkan di awal pembentukan bumi. Nanopartikel insidental atau yang disebut sebagai limbah dari aktivitas antropogenik terbentuk dari hasil proses produksi buatan manusia sendiri seperti asap dalam ginjal, hasil pembakaran batubara, dan asap kaplan. Dan partikel rekayasa contohnya seperti logam oksida dan karbon nanotub. Nanopartikel memiliki keunggulan dibandingkan dengan partikel sejenisnya dalam ukuran yang besar, karena ukuran nanopartikel memiliki nilai perbandingan antara luas permukaan dan volume yang biasa lebih besar dibandingkan dengan bahan sejenisnya dalam ukuran besar, sehingga nanopartikel bersifat lebih reaktif. Selanjutnya adalah karakterisasi material nano. Karakterisasi pada nanomaterial ini dilakukan agar material yang disintesis telah memenuhi kriteria nanostruktur yang dimensinya berukuran nanometer, yang dalam kesepakatan umum itu ukurannya kurang dari 100 nanometer. Karakterisasi material nano ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu pemisahan dan fraksinasi ukuran, dan dengan cara bantuan mikroskop. Karakterisasi dengan pemisahan dan fraksinasi ukuran dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama, ultrafiltrasi cross flow yang disingkat CFU, dengan prinsip kerja memisahkan partikel menjadi fraksi-fraksi berdasarkan ukuran polimembran. Yang kedua, size exclusion chromatography disingkat SEC, dengan prinsip kerja yang menyebabkan nanopartikel terabsorpsi sehingga mengubah karakteristik lingkungan sampel. Yang ketiga, hydrodynamic chromatography yang disingkat HDC, dengan prinsip kerja menghindari interaksi fasa sehingga membuat nanopartikel mengalami resolusi puncak yang buruk. Dan yang terakhir field flow fractionation atau triple F, yang merupakan teknik chromatografi sebagai metode yang paling umum digunakan. Nah, selanjutnya karakterisasi dengan menggunakan mikroskop. Yang pertama, scanning electron microscopy disingkat SEM, yang merupakan salah satu jenis mikroskop elektron dengan prinsip kerja menembakkan permukaan benda dengan berkas elektron yang berenergi tinggi. Kemudian, bagian benda yang dikenai akan memantulkan kembali berkas tersebut dan menghasilkan elektron sekunder ke segala arah. Arah tersebutlah yang memberikan informasi tentang profil permukaan benda, seperti pada gambar 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Alma. Oke, berhubung saudari Alma mengalami gangguan jaringan, maka saya akan menggantikan
Atomic Force Microscopy atau disingkat AFM. AFM merupakan mikroskop canggih dan sederhana karena dapat dipahami hanya dengan konsep fisika dasar dan tidak memerlukan sistem vakum, tegangan tinggi, maupun fasilitas pendingin. AFM memiliki sebuah chip di ujung cantilever pada terlihat ada gambar beruang yang digerakkan. Adanya tekstur benda yang tidak terasa selama cantilever dan tip digerakkan, maka cantilever tersebut berubah-ubah. Selanjutnya itu sifat-sifat material nano. Yang pertama itu sifat elektrik. Sifat elektrik nanopartikel dapat meningkatkan konduktivitas nanometal, membangkitkan konduktivitas nanodielektrik, dan meningkatkan induktansi dielektrik. Yang kedua itu sifat optik. Pada sifat optik nanopartikel meningkatkan penyerapan atau absorbansi dalam range ultraviolet atau bluesir, osilasi penyerapan optik, dan meningkatkan nilai bandgap. Sifat optik linear dan non-linear material nano dapat dibuat dengan mengontrol dimensi kristal dan surface kimia. Selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh saudari SP. Yang ketiga, sifat magnetik. Kekuatan magnetik adalah ukuran tingkat kemagnetan, pengaruh penurunan ukuran butiran partikel atau size reduction, dan kenaikan spesifik surface area persatuan volume partikel. Pada sifat magnetik ini dapat meningkatkan atau menurunkan koersivitas magnet, menurunkan temperatur Curie, memiliki sifat paramagnetik atau ferromagnetik, membangkitkan temperatur maksimal magnetoresisten, dan meningkatkan permeability magnetik pada sifat ferromagnetik. Dan yang keempat ialah sifat mekanik. Pada sifat mekanik dapat meningkatkan kekerasan atau hardness, kekuatan strength, aktivitas fracture durability, dan ketahanan pause atau wear resistance. Nanomaterial memiliki kekerasan dan tahan gores yang lebih besar bila dibandingkan dengan material dengan ukuran biasa. Selanjutnya yaitu proses pembentukan material nano. Ada dua, yang pertama proses top down, yaitu produksi material nano dilakukan dengan menghancurkan material luar menjadi berukuran nanometer. Proses ini dilakukan dengan peralatan mekanik seperti pengukur, dan sejenisnya dengan menggunakan teknik penjelinan yang bervariasi seperti penjelinan media, homogenisasi, dan homogenisasi tekanan tinggi. Yang kedua yaitu proses bottom up. Proses bottom up yaitu produksi dilakukan dengan membentuk material berukuran nano dari beragam molekul melalui teknik kimia. Metode kimia yang digunakan adalah reduksi kimia garam logam, sintesis elektrokimia, dan dekomposisi berkontrol kompleks metastable organometal. Kelebihan dan kekurangan material nano. Material nano dapat berperan tidak hanya dalam elektronik berbasis semikonduktor, namun bahan berukuran nano dapat digunakan di berbagai industri seperti partikel lipat karbon, membuat ban, karet aus. Nano juga digunakan untuk isolasi dan penguatan komposit. Kemudian desintegrasi menciptakan bahan magnetik yang digunakan pada disk drive dan kaset audio video. Dan nanosistem oksida dan titania digunakan sebagai tabir surya untuk energi. Di mana material nano mempunyai kapasitas absorpsi dan reaktivitas yang kuat, serta nanomaterial juga dapat diubah dengan cara mengeluarkan ion logam toksik, merusak membran sel melalui proses konstruktif atau membentuk radikal oksigen yang reaktif. Kemudian ada pun beberapa kekurangan dalam penggunaan nanopartikel terkirim. Pertama, nanopartikel cenderung membentuk agregat dalam sistem teruklinisasi atau sistem unggul, tetap sehingga menyebabkan turunnya keaktifan dan menyebabkan adanya phase drop. Yang kedua, pemisahan
masyarakat untuk mengenal sifat-sifat nanomaterial yang digunakan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk turut berpartisipasi melakukan pengolahan limbah dengan benar. Yang kedua yaitu memperluas fokus pengembangan nanomaterial dengan tidak hanya terbatas pada kegiatan eksplorasi bahan baku, pengembangan metode sintetis, fungsionalisasi, karakterisasi, fabrikasi, dan aplikasi saja. Tapi ada kebutuhan mendesak untuk mengembangkan metode pengolahan limbah yang aman serta menilai tingkat paparan populasi terhadap bahan nano dari waktu ke waktu dan untuk berbagai subkelompok populasi. Yang ketiga yaitu mengembangkan teknik-teknik analisis dan smart sensor untuk pemantauan paparan bahan-bahan beracun yang berbahaya. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan penelitian nanotoksikologi untuk mengungkapkan dan memahami